Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Citra Asana dengan 2 rekan saya. Saya Indah Maulia. Saya Ricky Manuel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rangkuman 2 buku. Buku yang pertama yaitu judulnya Computer Forensic Investigating Network Intrusion and Cybercrime. Pengertian forensik jaringan. Forensik jaringan adalah bagian dari forensik digital yang berfokus pada pemantauan dan analisis lalu lintas data dalam jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk menyelidiki aktivitas mencurigakan atau pelanggaran keamanan yang terjadi melalui jaringan. Dalam praktiknya, forensik jaringan tidak hanya mencari siapa pelakunya, tetapi juga bagaimana serangan dilakukan, kapan terjadi, dan apa dampaknya terhadap sistem. Ada 3 tujuan utama forensik jaringan. Yang pertama, mengungkap metode dan pelaku serangan. Yang kedua, mengumpulkan bukti yang sah dan valid secara hukum. Yang ketiga, menyusun laporan yang bisa dimengerti oleh pihak teknis maupun non-teknis. Ketiga, analisis data jaringan. Data yang mengalir dalam jaringan bisa sangat masif, terutama dalam sistem berskala besar. Oleh karena itu, investigator harus memiliki kemampuan untuk menyaring dan mengekstrak informasi penting dari data tersebut. Sumber data utama yang digunakan dalam analisis forensik jaringan meliputi paket capture atau VCF, kedua, log aktivitas sistem dan jaringan, ketiga, informasi komunikasi antar host. Selama proses ini, investigator fokus pada elemen-elemen penting seperti waktu kejadian, alamat IP sumber dan tujuan, jenis protokol yang digunakan, serta tindakan yang dilakukan. Tujuannya akhirnya adalah menemukan pola anomali yang menandakan adanya serangan ataupun pelanggaran. Proses investigasi forensik jaringan. Investigasi forensik jaringan dilakukan melalui beberapa tahap sistematis. Yang pertama, identifikasi insiden. Yang kedua, pengumpulan bukti. Yang ketiga, analisis bukti. Yang keempat, kolerasi data. Kemudian yang terakhir, penyusunan laporan. 5. Peran log dalam forensik jaringan. Log adalah sumber informasi utama dalam investigasi digital. Beberapa jenis log yang biasa dianalisis dalam forensik jaringan adalah yang pertama, firewall logs, yang kedua, IDS log, yang ketiga, system log, yang keempat, web server logs, yang kelima, application logs. Keenam, kredibilitas dan keaslian log. Log hanya dapat digunakan sebagai bukti sah jika keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Investigator harus memastikan, 1. Tidak ada modifikasi yang dilakukan terhadap log setelah insiden terjadi. 2. Log harus disimpan dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, sinkronisasi waktu antar log sangat penting. Ketujuh, tools untuk investigasi log. Beberapa alat bantu atau tools telah dikembangkan untuk memudahkan pengumpulan data dan analisis log. Beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, syslog, yang kedua, Kiwi Syslog Daemon, yang ketiga, Event Log Analyzer, yang keempat, Firewall Analyzer, yang kelima, ASAPRO and Active Work. Ke-8, sinkronisasi waktu dalam investigasi. Waktu adalah elemen penting dalam investigasi forensik. Semua sistem harus memiliki waktu yang tersinkronisasi agar log dari berbagai sumber bisa dibandingkan secara akurat. Ke-9, konfigurasi logging di sistem informasi. Setiap sistem informasi memiliki mekanisme logging yang berbeda. Investigator perlu memahami bagaimana log dihasilkan dan disimpan dalam sistem tersebut. Kesimpulan bab. Bab ini menekankan bahwa forensik jaringan dan analisis log adalah pilar utama dalam investigasi insiden keamanan informasi. Investigator harus memiliki pemahaman mendalam tentang jenis log, tahapan investigasi, dan alat bantu yang digunakan. Selain itu, penting untuk menjaga integritas log dan memastikan waktu pada semua sistem sinkron, karena semua itu berperan dalam menyusun kronologi kejadian yang akurat dan sah secara hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab 2, Investigating Network Traffic, atau penyelidikan lalu lintas jaringan. Dasar-dasar jaringan dan OSI model. Pemahaman tentang cara kerja jaringan komputer merupakan hal yang sangat penting dalam penyelidikan jaringan, terutama bagi seorang investigator forensik. Ada 2 konsep dasar yang harus dipahami oleh investigator. Yang pertama, LAN addressing. Dalam jaringan lokal, LAN setiap perangkat diidentifikasi menggunakan MAC address. Selanjutnya, Inter-Network Addressing. Untuk komunikasi antar jaringan, perangkat menggunakan IP address. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana data bergerak melalui jaringan, OSI model atau Open System Incarnation Model digunakan. OSI model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses komunikasi data dalam 7 lapisan. Setiap lapisan model ini memiliki fungsi yang berbeda dan penting untuk pemahaman alur komunikasi data. Yang pertama, physical layer. Lapisan ini berhubungan dengan pengiriman data mentah melalui media fisik. Yang kedua, data link layer. Memahami pengamatan perangkat dalam jaringan lokal. Yang ketiga, network layer, bertanggung jawab untuk routing data antar perangkat. Yang keempat, transport layer, menangani pengaturan komunikasi antara 2 perangkat. Yang kelima, system layer, mengatur sesi komunikasi antar 2 aplikasi. Yang keenam, presentation layer, mengatur format data untuk dikirimkan. Yang ketujuh, application layer, lapisan ini berhubung langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna.
3. Jenis serangan jaringan. Serangan yang terjadi pada jaringan komputer bisa sangat beragam dan sangat jenis ragamnya, memiliki dampak yang berbeda pada keamanan sistem. Berikut adalah beberapa jenis serangan yang terjadi pada jaringan. Yang pertama, DNS poisoning. Yang kedua, ARP spoofing, Addressing Resolution Protocol. Yang ketiga, DHCP exploitation. Selanjutnya adalah tujuan penyelidikan lalu lintas jaringan. Penyelidikan lalu lintas jaringan bertujuan untuk mengidentifikasi serangan atau aktivitas mencurigakan yang terjadi di dalam jaringan. Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk yang pertama mengidentifikasi pola komunikasi abnormal, yang kedua mencari jejak digital dari pelaku, yang ketiga menentukan jenis protokol yang digunakan, yang keempat menentukan metode eksfiltrasi data atau kontrol jarak jauh. Selanjutnya, sumber bukti dalam jaringan. Dalam penyelidikan lalu lintas jaringan, ada berbagai sumber bukti yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi jaringan. Yang pertama, ARP table. Yang kedua, DHCP database. Yang ketiga, IDS atau Intrusion Detection System. Selanjutnya, alat atau tools analisis jaringan. Untuk melakukan penyelidikan terhadap lalu lintas jaringan, investigator membutuhkan berbagai alat atau tools yang dapat membantu dalam menangkap dan menganalisis data. Beberapa alat analisis data yang populer antara lain yaitu Wireshark, TCP/DUMP, NetFlow atau SFlow, dan Snort. Selanjutnya ada teknik investigasi. Dalam penyelidikan lalu lintas jaringan, beberapa teknik yang digunakan oleh investigator forensik antara lain temporal analysis, relational analysis, yang ketiga functional analysis. Selanjutnya adalah tantangan dalam investigasi. Penyelidikan lalu lintas jaringan seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan besar seperti enkripsi, data yang didapat menyulitkan penyelidikan. Yang kedua, volume data. Jaringan menghasilkan volume data yang sangat besar setiap harinya. Yang ketiga, anti-forensis. Pelaku kejahatan cyber sering menggunakan teknik anti-forensis seperti packet crafting atau memanipulasi paket data. Kesimpulan dari bab ini adalah penyelidikan lalu lintas jaringan adalah bagian yang sangat penting dalam forensik digital. Karena sebagian besar kejahatan cyber melibatkan komunikasi melalui jaringan komputer. Dengan memahami jaringan, jenis serangan, dan cara kerja berbagai alat analisis, investigator dapat merekonstruksi serangan dengan akurat dan menyajikan bukti yang valid untuk proses hukum. Proses ini sangat bergantung pada kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang ada di jaringan secara efisien dan efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada yang pada buku kedua yaitu dengan judul Hacking Expose Computer Forensik. Yang pertama itu ada forensic process. Komputer forensik adalah disiplin ilmu yang berfokus pada investigasi bukti digital yang ditemukan di perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, server, atau media penyimpanan. Kemudian ada jenis investigasi yaitu seperti investigasi kriminal, investigasi korporat, dan investigasi digital. Jadi sangat penting di era sekarang karena sebagian besar aktivitas manusia dan organisasi berlangsung secara elektronik. Yang kedua itu ada peran investigator forensik. Sekarang investigator forensik bukan hanya seorang yang paham teknologi tapi juga harus memiliki keterampilan hukum, analisis, dan dokumentasi. Mereka bertugas mengamankan sistem, menganalisis data tanpa mengubahnya, dan menyusun bukti menjadi informasi yang bisa dimengerti oleh pengadilan atau manajemen perusahaan. Mereka bekerja dengan prinsip forensik soundness. Kemudian mereka harus bisa menangani data yang tersebar, terenkripsi, atau bahkan sudah dimanipulasi dengan teknik anti-forensik. Yang ketiga itu investigator harus netral, objektif, dan siap beraksi di pengadilan untuk membuktikan validitas semuanya. Yang ketiga itu ada elemen-elemen dari proses forensik yang baik. Pertama itu ada reproduksibilitas, proses yang dilakukan harus bisa diulang oleh penyidik lain dan menghasilkan hasil yang sama. Yang kedua, transparansi. Setiap langkah harus didokumentasikan termasuk waktu, alat, dan metode yang digunakan. Yang ketiga itu ada kepatuhan hukum, proses harus mematuhi aturan perolehan bukti yang sah secara hukum agar tidak dianggap unlawful source. Yang keempat di sini ada definisi, eksplisit, dan justifikasi, dan setiap proses sebelum mulai investigasi, investigator harus memiliki pedoman atau protokol yang terdefinisi secara jelas. Kemudian 5, identifikasi bukti. Langkah-langkahnya itu perangkat fisik, menemukan sumber. Langkah awal dalam investigasi adalah menentukan sumber dan lokasi bukti digital. Ini mencakup perangkat fisik, laptop, server, USB, router, sumber logis, email, file dokumen, file sistem, log jaringan, artefak tersembunyi seperti file yang dihapus, data dalam slack space, file yang disamarkan. Kemudian identifikasi yang akan menentukan keberhasilan investigasi karena bukti yang ditemukan di awal bisa hilang atau tertimpa. Pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti dilakukan menggunakan metode yang mencegah perubahan pada data asli. Ini dilakukan dengan yang pertama itu menggunakan word blocker, yang kedua melakukan bit by bit imaging, yang ketiga melakukan hashing untuk memverifikasi keaslian data, yang keempat itu pelestarian mencakup penyimpanan fisik dan digital bukti dalam kondisi aman, ruang suhu rendah, bebas elektromagnetis, serta dokumentasi chain of custody secara rinci. Kemudian yang ketujuh ada analisis data digital. Tahapan ini melibatkan pemeriksaan dalam terhadap bukti menggunakan berbagai alat forensik untuk menemukan jejak aktivitas pengguna, file yang dihapus, akses ilegal atau malware. Tools yang digunakan termasuk Ncache, STK, autopsi, dan X-Ways. Yang ke-8 ada penyusunan dan penyampaian hasil investigasi.
Setelah analisis selesai, semua temuan dikompilasi dalam laporan resmi. Laporan harus mencakup deskripsi sistem yang dianalisis, prosedur yang dilakukan, temuan utama, interpretasi data, rekomendasi atau kesimpulan. Yang ke-9 itu adalah langkah proses investigasi. Semua bukti disimpan dalam arsip digital dan fisik untuk diaudit di masa depan. Investigator dan pihak terkait bisa mengadakan postmortem meeting untuk mengevaluasi proses dan memperbaiki kelemahan sistem yang ditemukan. Proses ini juga berguna untuk menyusun kebijakan keamanan yang lebih baik berdasarkan temuan dari investigasi. Yang ke-10 itu ada risiko dan kesalahan yang umum terjadi. Yang pertama itu melakukan imaging tanpa write blocker sehingga data asli berubah. Yang kedua, tidak mencatat chain of custody dengan benar. Yang ketiga, menganalisis data di sistem asli bukan pada salinan. Yang keempat, menggunakan software yang tidak terverifikasi atau tidak sesuai standar hukum. Yang kelima, oleh karena itu, standar operasional yang ketat dan pelatihan berkelanjutan bagi investigator adalah hal yang mutlak. Kesimpulan pada bab ini membahas tentang proses forensik digital termasuk pengertian jenis investigasi, peran investigator forensik, dan elemen-elemen penting dalam proses forensik. Proses forensik digital melibatkan identifikasi pengumpulan, pelestarian, analisis, dan penyusunan hasil investigasi. Investigator forensik harus memiliki keterampilan teknis, hukum, dan analisis untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian bab 2, komputer fundamental. Pentingnya pemahaman dasar komputer dalam forensik. Bab ini menekankan bahwa pemahaman mendalam tentang dasar-dasar komputer sangat penting bagi praktisi forensik digital. Kedua, pandangan bottom up tentang komputer. Penulis menggunakan analogi tubuh manusia untuk menjelaskan bahwa komputer terdiri dari modul-modul yang bekerja sama, mulai dari prosesor yang memproses data, hard disk yang menyimpan data binar, hingga kartu grafis yang menerjemahkan sinyal ke tampilan visual. Ketiga, semua berawal dari 1 dan 0. Komputasi digital dibangun di atas sistem bilangan binar 1 dan 0 yang digunakan bersama transistor untuk membentuk operasi boolean seperti AND, OR, dan NOT. Keempat, memori volatil dan non-volatil. Komputer memiliki dua jenis memori, volatil seperti RAM yang hilang saat komputer dimatikan, dan non-volatil seperti hard drive yang mempertahankan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu peran BIOS dan sistem operasi. BIOS atau Basic Input Output System adalah perangkat lunak dasar yang menginisialisasi perangkat keras dan menyerahkan kendali ke sistem operasi. Selanjutnya 6. Struktur dan penyimpanan data di hard disk. Data disimpan di hard disk dalam bentuk struktur logis, head, sektor, dan silinder. Sektor adalah unit terkecil penyimpanan yang terdiri dari 512 byte. Teknik seperti logical block addressing atau LBA digunakan untuk mengatasi batasan ukuran penyimpanan dengan mengabstraksikan detail fisik dari sistem BIOS. Selanjutnya, jenis media penyimpanan. Media penyimpanan dibedakan menjadi 3, yaitu media magnetik atau hard disk, floppy, dan tape. Selanjutnya, media optik atau CD dan DVD. Dan teknologi memori seperti flash drive, SD card. Setiap jenis memiliki tantangan tersendiri dalam investigasi. Misalnya, media magnetik rentan rusak secara fisik dan dapat dipengaruhi medan magnet. Sementara media optik bersifat read only, sehingga validitas datanya lebih mudah dipertahankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada pentingnya forensik pada media rotasional. Mereka menjadikan forensik digital berkutat pada hard drive, namun media ini memiliki banyak tantangan seperti imaging, wiping, dan dokumentasi. Diperlukan alat yang telah terverifikasi secara forensik untuk memastikan hasil salinan data yang valid dan tidak berubah, serta menghindari hilangnya informasi penting seperti slack space dan swap file. Yang selanjutnya itu ada teknologi tape, backup, dan optical disk. Tape backup seperti DAT dan DLT masih digunakan terutama dalam server, namun kompleksitas berbagai format dan perangkat lunak menjadikannya tantang dalam forensik. Sementara itu, media optik seperti CD, DVD lebih mudah untuk diverifikasi karena bersifat read only, namun juga memiliki keterbatasan dalam sistem file dan kapasitas penyimpanan. Selanjutnya itu ada teknologi memori modern, flash, dan USB. Perangkat seperti flash drive, SD card, dan USB menjadi bukti penting dalam kasus modern. Teknologi ini tidak memiliki komponen bergerak dan bekerja menggunakan metode seperti folder node tunneling untuk menyimpan data. Beberapa perangkat memiliki mode baca saja untuk menjaga integritas selama proses investigasi. Kesimpulan pada bab ini, penulis menjelaskan bahwa komputer terdiri dari modul-modul yang bekerja sama seperti prosesor, memori, dan penyimpanan data. Pemahaman tentang struktur modul ini penting dalam membedakan bagaimana data mengalir dan disimpan dalam sistem. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang teknologi penyimpanan data seperti hard disk, media optik, dan flash drive, serta karakteristik dan tantangan tersendiri dalam investigasi forensik. Pemahaman tentang sistem operasi juga sangat penting dalam melakukan investigasi forensik yang efektif. Sistem operasi adalah jembatan antara perangkat keras dan aplikasi pengguna, mengatur memori, tugas, dan interaksi antar perangkat. Pemahaman tentang struktur penyimpanan data seperti sektor, head, dan silinder juga penting dalam menentukan lokasi dan konteks data saat forensik. Dalam keseluruhan, bab ini memberikan landasan yang kuat bagi praktisi forensik digital untuk memahami dasar-dasar komputer dan teknologi penyimpanan data. Dengan pemahaman yang baik tentang dasar-dasar komputer, praktisi forensik digital dapat melakukan investigasi yang efektif dan akurat, serta mengidentifikasi dan menganalisis bukti digital dengan lebih baik.